Meskipun sering disebut kembaran dari Efinix H-1, tapi brand yang satu ini tetap konsisten mengeluarkan set-top box seri terbaru, Freebox H-1 Special Edition. Set-top box terbaru Freebox dengan chipset Sun Plus yang dikenal paling peka sinyal. Apakah seri kali ini juga mirip Efinix atau justru lebih baik? Ingin tahu review lengkapnya? Jangan skip video ini. Halo boys, selamat datang di channel kami Boys ID. Freebox H-1 SE memiliki box berwarna marun. Di bagian tengah terdapat logo Freebox DVB-T2 H-1 H.265. Sisi kiri terdapat barcode postel. Jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. STB diproduksi oleh PT Indomedia Persada. Terdapat juga penampakan unit dan stiker SNI yang menandakan produk ini sudah sesuai standar pemerintah. Dan informasi fitur seperti support PVR, YouTube, H.265, dan lain sebagainya. Lalu untuk paket pembelian selain unit sudah include remote plus baterai, kabel RCA, user manual, dan kartu garansi. Unit set-top box berukuran panjang 16,5 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 3,5 cm. Berbahan metal dengan hitam glossy, jadi terlihat lebih solid dan eksklusif. STB dengan bahan metal lebih tahan panas dibanding plastik. Nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Di bagian depan unit terdapat perpaduan hitam doff dan hitam glossy, semakin menambah kesan mewah pada set-top box. Posisi tombol unit pas di bawah panel display. Terdapat tombol OK, pindah saluran, tombol menu, volume, dan tombol power yang terpisah di bawah logo Freebox H-1 SE. Selain itu, terdapat juga port USB untuk menghubungkan USB memori atau dongle WiFi. Banyaknya tombol pada unit memudahkan mengoperasikan STB. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote, cukup menggunakan tombol pada unit STB. Panel display menunjukkan indikator dari aktivitas set-top box. Seperti saat play saluran, pada panel display akan menunjukkan nomor saluran yang ditampilkan. Begitu juga saat explore menu. Panel display juga menunjukkan menu yang dipilih. Dan saat matikan STB, terlihat lampu indikator merah serta informasi waktu. Bagian belakang unit terdapat port antena in, loop out, port HDMI, port RCA/AV, port USB, dan AC in. Terdapat dua port USB pada unit tentunya akan memudahkan jika menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Namun, jika dirasa masih kurang, boys bisa menggunakan USB hub sebagai penambah port USB. Sayangnya, set-top box Freebox H-1 SE masih menggunakan PSU internal atau sering disebut colokan langsung ke listrik. Sangat rawan jika terjadi konslet listrik. Berbeda dengan set-top box yang menggunakan adaptor terpisah. Jika terjadi konslet, yang rusak biasanya adaptor, bukan unit STB. Lubang sirkulasi udara di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Remote set-top box dilengkapi tombol shortcut seperti APG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup empuk saat ditekan. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI, harus beli secara terpisah karena tidak termasuk dalam kelengkapan. User manual berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box yang akan membantu dalam pemasangan. Freebox memberikan garansi selama 1 tahun untuk jasa perbaikan dan pergantian suku cadang. Namun, pada kartu garansi tidak terdapat alamat service center untuk mempermudah proses klaim. Bahkan saat cari website Freebox juga tidak ketemu. Untuk validasi chipset, saya coba membuka unit set-top box Freebox H-1 SE untuk mengetahui bagian dalam. Terlihat jika PSU dan mainboard menjadi satu. Jika terjadi kerusakan akan menyulitkan, tidak bisa diganti. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboardnya terpisah. Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Ini menjadi salah satu kekurangannya, karena tidak bisa ganti PSU-nya jika bermasalah. Harus mengganti komponen dari PSU yang rusak. Dan kalau ganti PSU tidak bisa langsung,
karena tegangan dan ampere arusnya tidak kelihatan. Terdapat juga speaker buzzer yang digunakan untuk fitur EWS atau peringatan dini pada bencana. Sementara chipset yang digunakan ialah SunPlus tipe 1509C. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PFU25, ketinggian sekitar 5 meter, dan TV merek Rumi, berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA atau AV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote STB. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Setelah memilih input, langsung tampil petunjuk instalasi. Prosesi ini untuk pencarian saluran digital. Yang perlu disetting ialah USD bahasa, negara, LCN, dan kode lokasi, lalu klik berikutnya, kemudian klik mulai pencarian. Proses pencarian saluran hanya membutuhkan waktu 54 detik dan semua saluran di Surabaya berhasil tertangkap. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Tampilan menu cukup berwarna. Terdapat 12 menu dengan icon yang berbeda-beda, terlihat tidak monoton. Selain menu, terdapat juga time zone di bagian atas dan logo Freebox DVB-T2H-1 di bagian bawah. Menu pertama instalasi untuk pencarian saluran. Terdapat dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung, dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang telah diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Biasanya rentang nomor 1 sampai 999 bisa di-off-kan atau on sesuai keinginan. Fitur antena aktif berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode lokasi untuk mengaktifkan fitur EWS. Early Warning System yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Karena set-top box Freebox H-1 SE sudah SNI, jadi bisa dipastikan untuk fitur ini akurat. Kedua, menu apps. Terdapat fitur IPTV. Untuk menggunakan fitur ini, biasanya harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk atau hard disk terlebih dahulu. Lalu, online video. Terdapat aplikasi YouTube, TikTok, P7, YouTube Kids, dan WeTV. Sebelum menggunakan fitur ini, set-top box harus terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Kedua port USB set-top box Freebox H-1 SE dapat mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Untuk dongle chipset Trailing RT5370 tidak terdeteksi. Aplikasi YouTube. Coba play salah satu video, ternyata lancar tanpa kendala. Bisa untuk search konten, saat diputar juga lancar. Lalu aplikasi TikTok. Saat klik hanya loading dan tidak bisa masuk ke aplikasi. Aplikasi V7. Meskipun bisa masuk, namun terdapat notif Open Category Fail, menandakan aplikasi tidak bisa digunakan. Aplikasi YouTube Kids. Coba putar beberapa video juga lancar, bahkan bisa untuk search konten atau channel. Dan aplikasi WeTV. Sama seperti TikTok, hanya loading saja. Online video yang bisa berfungsi hanya aplikasi YouTube dan YouTube Kids. Selanjutnya menu pengaturan audio video. Terdapat pengaturan SPDIF, rasio aspek, video output, TV format, resolusi video, dan HDMI out. Lalu menu saluran. Terdapat fitur manajer saluran, fitur edit saluran seperti kunci channel, menghapus, lewati, dan ganti nama channel. Settingnya melalui tombol di remote. Pilih saluran yang ingin diedit menggunakan tombol navigasi pada remote. Lalu tekan tombol warna pada remote sesuai fungsi ubah. Untuk mengunci dan menghapus saluran bisa memasukkan kata sandi 04 kali. Ada juga fitur daftar favorit. Untuk mengelompokkan saluran berdasarkan kesukaan dan saluran yang sering ditonton. Caranya juga sama. Tinggal pilih channel menggunakan navigasi pada remote,
lalu klik tombol warna pada remote sesuai pengelompokan daftar favorit. Menu preferensi berisikan pengaturan OSD bahasa, OSD timeout, transparansi OSD, pengaturan subtitle, sulit mendengar, hingga pengaturan audio. Menu Media Center. Untuk menggunakan fitur ini, terlebih dahulu menghubungkan set-top box dengan USB memori eksternal. Kedua port USB set-top box Freebox H-1 SE hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB Hub Function, tetap tidak terdeteksi. Tapi Boys tidak perlu khawatir, set-top box masih bisa menampilkan video dengan format AV, MKV, MOV, MP4, dan MPG. Audio dengan format AAC, MP3, WAV. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format PNP, JPEG, JPG, dan PNG. Manajer rekam berisikan video hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Fitur PVR konfigurasi. Untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran, dasarkan settingan yang sudah ditentukan dan pengaturan time shift. Lalu menu setting. Ada fitur timer, fungsinya bisa disetting untuk merekam saluran mulai dari waktu rekaman, saluran yang ingin direkam, hingga durasi rekaman. Fitur penguncian anak kata sandi 04 kali. Terdapat fitur sistem kunci untuk mengunci menu, saluran, atau channel-channel yang tidak diinginkan. Parental penilaian berfungsi untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 0-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia. Bisa juga untuk mengubah kode PIN. Factory reset untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama 04 kali. Lalu fitur audio standby. Mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas remote selama waktu yang ditentukan. Menu upgrade. Set-top box Freebox H-1 upgrade software hanya bisa offline melalui USB. Jadi untuk upgrade, Boys harus cari file software terlebih dahulu. Sementara untuk informasi software, versi hardware iFeeling_1509C dengan waktu pembuatan 14 November 2022. Selain itu, set-top box Freebox H-1 SE terdapat fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Lalu fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Dan fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Fitur mirroring, fitur untuk menampilkan file gambar, video, hingga YouTube pada layar TV, tidak tersedia di set-top box ini. Sudah coba pakai aplikasi Supercast, Micast, dan Justify, tapi IP set-top box tidak terdeteksi. Set-top box Freebox H-1 SE belum tersedia USB network, jadi untuk menghubungkan WiFi butuh dongle WiFi. Set-top box keluaran terbaru biasanya terdapat port LAN untuk menghubungkan WiFi dengan kabel, tapi set-top box ini tidak ada port LAN. Meskipun tombol remote tidak keras, namun sensor remote menurut saya kurang sensitif dan sering delay per sekian detik. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh ya, selama proses percobaan sekitar 45 menit, unit set-top box tidak terlalu panas. Masih aman digunakan dengan waktu yang lebih lama. Tapi jika Boys merasa suhu unit panas, bisa ditambah dengan kipas khusus set-top box agar tidak mudah panas. Setelah mencoba fitur satu persatu, menurut saya kelebihan dari set-top box Freebox H-1 SE, produk yang sudah SNI memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Harga STB yang sangat murah dengan fitur yang diberikan. Tombol unit dilengkap dan terdapat 2 port USB. Tuner STB cukup peka dan sensitif terbukti dengan cepatnya proses scan siaran. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Sementara untuk kekurangannya,
terdapat aplikasi online video yang tidak berfungsi. PSU dan mainboard yang jadi satu, dan adaptor langsung menyebabkan unit mudah konslet. Dongle WiFi dan kabel HDMI yang harus beli secara terpisah. Tidak adanya fitur mirroring dan upgrade hanya secara offline. Tidak adanya informasi servis akan menyulitkan proses klaim garansi. Itu dia review lengkap set-top box Freebox H-1 SE. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau di-review berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.